Jadi bentuk lanlengnya jadi bentuk citranya. Nah, kalau yang IGS ini dia bersifat irreversible ya, jadi tidak bisa dikembalikan dengan mudah. Jadi harus ada teknik-teknik untuk penghampiran. Seperti apa untuk yang IGS, improve? Kita sebelum melanjutkan ke sini, kita akan melihat dulu yang uniform ya. Jadi yang dengan cara biasa tanpa IGS ya. Jadi misalkan kita punya 28 bit ya. 8 bit 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, ini 8 bit, ini 256 tingkatan warna. Kita mau turunkan menjadi 16 tingkatan warna atau 4 bit ya. Maka kan cukup kita ambil 0, 0, 0 yang terkecil saja. Ini kita sebut dengan most significant bit, ini adalah least significant bit. Jadi yang kita ambil kan cukup yang most significant bit. Jadi misalkan 0 di sini, 1 gitu ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini juga kita rubah menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, gitu ya. Jadi artinya kalau nilai grayscale sebelumnya 1, dia juga pada saat dirubah ke 16 tingkatan warna atau 4 bit gitu ya, dia dipetakan ke 0. Jadi 0 menjadi 0 tetap, tapi yang 1 dia berubah menjadi 0. Dan seterusnya seperti ini. Ini yang menggunakan kuantisasi biasa. Nah, kalau di dalam IGS ini agak berbeda ya. Nah, untuk IGS, jadi mula-mula kita tetapkan inisial. Jadi ada variabel yang disebut dengan sum. Di sini inisialnya mula-mula. Ini kita pada contoh ini adalah merubah dari 16 bit, 8 bit atau 256 tingkatan warna menjadi 16 tingkatan warna atau 4 bit. Ya. Mula-mula 00, kemudian jika 4 bit most significant pixelnya adalah 1111, maka sumnya itu tidak berubah, ditambah dengan 000 kan tidak berubah. Jika tidak, maka sum baru itu adalah ya, nilai pixel bit ya, ini kita berbicara mengenai bit ya, ditambah dengan 4 bit least significant sum yang lama. Nah, kode yang diperoleh itu adalah dari 4 bit most significant. Sama seperti yang ini tadi. Yang kita ambil adalah 4 bit most significant. Kita lihat contohnya. Misalkan, nah di sini yang perlu diperhatikan, dia memperhatikan urutan ya. Jadi urutan pixel by pixel. Jadi pixel pertama, kemudian ini pixel pertama, ini pixel kedua, ini pixel ketiga, ini pixel keempat, ini pixel kelima gitu. Jadi dia diurutkan. Nah, anggaplah ini pixel pertama, mula-mula ya. Grace levelnya nggak ada, sumnya aja ya, misalkan 000. Nah, ini pixel pertamanya. Misalkan nilai grayscale-nya sudah dirubah menjadi biner. Ini grayscale-nya dirubah menjadi biner adalah 0110 1100.
Nah, ya sudah, kita lihat di sini yang 4 bit most significantnya, yang ini. Ini kan tidak sama dengan 1111 ya. Maka dia langsung dijumlah dengan 0, dengan sum yang sebelumnya. Dijumlah ini, dijumlah. Jadi sum baru itu sama dengan nilai grayscale yang lama ditambah dengan 4 bit least significant sum yang lama. 4 bit least significant sum yang lama kan ini. Ditambahkan ke sini, hasilnya kan tetap. Nah, kemudian IGS code-nya diambil yang most significant-nya. Oke. Nah, kemudian misalkan yang ketiga dia seperti ini nilai ininya ya. Nah, sama kita cek yang di sini. Kita cek, kita lihat di sini tidak sama dengan 111, maka ini langsung kita tambahkan dengan ini. Nah, jadi yang di sini kita tambahkan dengan 1100. Ini kita tambahkan. Yang diambil hanya ini saja ya. Ini saja ditambahkan. Nah, penjumlahan bit biasa. Ini kan 1, hasilnya 1. Ya. Ini 1, hasilnya 1. Ini 1, hasilnya 1. Kemudian ini 0. 1 tambah 1 kan 0 ya. 0. Nyimpen 1 gitu. Nyimpen 1 ke sini kan. Berarti kan ini hasilnya 1. Terus 0, 0, 1. Ini kan tetap 1, 0, 0, 1. Nah, ini jadinya hasilnya. Dan kemudian kita ambil yang most significant-nya. Nah, dengan cara yang sama ini kita lihat. Ini bukan 111. Maka kita ambil ini. Kita ambil, kita tambahkan di sini. Nah, jadi tambah 0, 1, 1, 1. Dijumlah. Nah, dijumlah hasilnya dibawa ke sini. Nah, jadi kan 0. Ini kan 0. Nyimpen 1 kan. Berarti kan 1 tambah 1 tambah 1 kan 0 tambah 1, 1. Kemudian di sini. Berarti kan ini masih ada sisa 1. Ini 0. 0. Kemudian di sini masih ada sisa 1. Di sini 1. Nah, hasilnya 1000. Nah, kemudian kita ambil yang bagian ininya menjadi nilai QS. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini, yang di 3 ini 111. Kita lihat di sini ya. Ini 111. Ini nggak perlu kita tambahkan, tapi langsung ditambahkan dengan 0. Ini 0, 0, 0. Ya, oke. Ya, jadi most significant jika 4 bit motion dari pixel A. Maka sum baru adalah A ditambah 0, 0, 0. Ya, jadi ini tambah 0, 0, 0. Hasilnya ini salah ya ini. Ini harusnya ini nggak perlu dijumlahkan. Hasilnya adalah 0, 1, 0, 0. Jadi nggak ditambah dengan 0, 0. Ya, jadi diambil 1, 1, 1. Oke, seperti ini prosesnya. Kita lihat perbedaannya ya. Ini citra hasil dari 256 bit, 8 bit, kemudian diturunkan menjadi 4 bit. Ini kita lihat. Kalau kita langsung nurunkan, ini terlihat ada batasan garis-garis gitu. Tapi kalau kita menggunakan IGS, ya ada batasan garis-garis ya. Ini kalau kita menggunakan uniform, nah kalau menggunakan IGS ya mulus. Ya, mulus.
Oke, ini contohnya, contoh soalnya. Untuk baris misalkan grayscale ya, maka pixel-pixel itu harus dirubah menjadi vektor dulu ya untuk bisa dikodekan dengan IGS karena dia memperhatikan tetangganya. Jadi kalau seperti ini ya 12-nya itu harus dirubah menjadi pixel dulu. 000, nah misalkan berapa, binarkan dulu. Nah di sini dengan kuantitasnya dengan L2 × 6 berarti dia 6 bit ya. Dibuat menjadi 3 bit. Ini menjadi 3 bit. Berarti kan 12, 6 bit berapa? 12 itu 0, 0, kan 111 kan 7 ya. 7 tambah 12 itu 8 tambah 4 ya. Berarti kan 1, 0. Ini seperti ini ya. Kemudian 12 lagi gitu ya. Jadi sama 001, 010, 13, 001, 011, dan seterusnya. Nah, ini dirubah menjadi 3 bit gitu dengan menggunakan aturan. Kalau ini menggunakan 4 most significant bit, nanti kalau jadi ini ya kita tentukan berdasarkan 3 most list dan 3 bit ya berarti 3 most significant bit. Berarti yang jadi acuan menjadi 3 bit ya yang kita ambil ya 3 yang di sini ya. 3 bit. Nah, kalau misalkan di soalnya diminta merubah menjadi 4 bit, maka yang di most-nya ya 4 bit gitu. Yang sisanya listnya. Oke ya. Nanti coba dikerjakan. Nah, ini implementasinya di MATLAB. Ya, ini caranya seperti ini. Nah, kemudian untuk mengetahui banyak sedikitnya informasi yang hilang itu dapat dihitung dengan menggunakan error. Jadi error itu ada mean square error, ada ya, kemudian ada root mean square error, ada mean square signal to ratio. Ini untuk yang mean square error atau total error itu sama dengan nilai grayscale. Maaf ininya agak enggak. Ini nilai grayscale ya, yang hasil kompresi kemudian dikurangi dengan nilai grayscale yang lama gitu ya. Ya sudah langsung dikurangi lalu dijumlahkan semua itu totalnya disebut dengan total error. Kalau root mean square error itu dikuadratkan lalu diakar. Ini ada akar. Jadi ini akar ya harusnya. Jadi bisa dinyatakan akar ini ya. Bla 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 bla. Kemudian mean square signal to ratio ini dikuadratkan dibagi dengan selisih tadi, selisih nilai grayscale sebelumnya atau yang baru dengan dikurangi dengan sebelumnya dikuadratkan. Ya, yang ini adalah yang baru. Ini nanti kalian coba untuk menghitung RMS error dan RMS error ini root mean square error ya dan MS signal to ratio atau SNR-nya dari data yang dikodekan dengan IGS di soal yang nomor 1 ini tadi ya. Ini, nah kalian hitung berapa error. Oke, baik.
Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan hari ini. Eh, Kita akan melanjutkan nanti di pertemuan berikutnya untuk membahas lebih dalam lagi mengenai eh, model dari kompresi data. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.